Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ismail, NIM 034. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam, NIM 019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakbar, NIM 20. Perkenalkan, nama saya Febriantika Dianetias, NIM 016. Perkenalkan, nama saya Yusri Langgamanto, NIM 022. Di sini kami ingin menjelaskan teorema transfer daya maksimum dan teorema superposisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam, NIM 22 Di sini saya akan menjelaskan teori tentang teorema superposisi. Teorema superposisi adalah suatu metode untuk menentukan arus atau tegangan yang melewati resistor atau cabang dalam satu jaringan. Salah satu keuntungan dari metode ini adalah tidak perlu menggunakan determinan atau aljabar untuk menganalisa rangkaian. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yaitu matikan semua sumber kecuali satu sumber dan terapkan KVL. Sumber arus dimatikan. Untuk langkah pertama, matikan semua sumber kecuali satu sumber, terapkan KVL. Sumber arus dimatikan yaitu open circuit. Sumber tegangan dimatikan yaitu short circuit atau tertutup. Langkah 2, ulangi langkah 1, namun nyalakan satu sumber yang sebelumnya mati, lalu matikan sumber yang sebelumnya hidup. Langkah ketiga, tentukan tegangan atau arus yang ditanyakan dengan cara menjumlahkan semua kontribusi sumber tak terikat. Saya Yusri Langgahermanto. Di sini saya akan coba menjelaskan contoh soal dari teorema superposisi. Seperti kita lihat, di sini terdapat soal yaitu hitung tegangan pada rangkaian berikut. Di sini terdapat sebuah rangkaian di mana rangkaian ini terdapat dua sumber daya. Yang pertama yaitu 6 volt berupa tegangan dan yang kedua yaitu 3 ampere berupa sumber arus. Untuk V1 itu kontribusi dari 6 volt tegangan ini, dan untuk V2 yaitu kontribusi dari sumber arus 3 ampere. Untuk langkah pertama yaitu kita mencari V1 dulu, menganalisa V1 dulu. Untuk V1 ini kita mematikan sumber arus, dimana jika kita mematikan sumber arus maka rangkaian tersebut terbuka. Di sini kita mencari I dari R4 ohm. Untuk langkah pertama yaitu membuat arah loop searah jarum jam. Di sini untuk pertama kita menjumpai tegangan 6 volt, min 6 volt, min E ditambah, karena ini plus jadi ditambah 8I1, ketemu plus lagi ditambah 4I1 sama dengan 0. Lalu E nya kan 6 volt, min 6 volt ditambah 12I1 sama dengan 0. 12I1 karena ini pindah ruas jadi positif, langsung kita proses. I1 sama dengan 6/12 sama dengan 0,5 ampere. Nah, untuk V1 dimana rumus mencari V yaitu I kali R. Maaf ini salah. V1 sama dengan I kali R sama dengan I nya 0,5 dikali 4 ohm sama dengan 2 volt. Untuk selanjutnya kita akan memproses V2, di mana V2 tegangan 6 volt dimatikan. Nah, di sini jika mematikan tegangan yaitu tegangannya akan tertutup, di-shortkan. Pada rangkaian ini, maka resistor ini jadi paralel. Dan kita mencari V, di mana V dalam rangkaian paralel itu sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V total.
Untuk mencari V total yaitu V sama dengan I kali R. Di sini kita memakai cara cepat yaitu V tot sama dengan 3 dari I 3 kali R total 1/4 ditambah 1/8. Bisa memakai cara ini yaitu 4 dikali 8 per 4 ditambah 8 sama dengan 32/12 dikali 3. Bisa dicoret, bagi 3 sama dengan 4. 32/4, 32 bagi 4 sama dengan 8 volt. Dan jika kita ingin mencari tegangan seperti soal di atas, maka V tegangan sama dengan V1 tambah V2 sama dengan V1 nya ketahui 2 volt, V2 nya 8 volt, maka bisa kita langsung 2 volt tambah 8 volt, maka hasilnya 10 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakbar. Di sini saya akan membahas teori langkah-langkah pemecahan masalah, penjelasan teori. Teorema transfer daya maksimum menyatakan bahwa resistansi beban rangkaian DC menerima daya maksimum jika besar resistansi beban sama dengan resistansi ekuivalen Thevenin. Teori tersebut digunakan untuk menghitung nilai tahanan beban yang menyebabkan daya maksimum yang ditransfer dari sumber beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ismail, NIM 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang maksimum power transfer. Teorema dari maksimum power transfer ini berbunyi yaitu hambatan beban akan menerima daya maksimum dari rangkaian ketika tahanan dari beban sama persis dengan hambatan Norton atau Thevenin. Maksimum power transfer akan terjadi jika RL sama dengan RTH sama dengan RN. Seperti di sini contoh rangkaiannya, yaitu di sini ada tegangan, di sini ada RTH, dan di sini ada RL hambatan. Kemudian contohnya yaitu di sini ada 18 volt, di sini ada R1 yaitu 12 ohm, R2 24 ohm, dan R3 17 ohm. Dan di sini RL, kita akan mencari RL-nya. Kemudian RL sama dengan RTH. Nah, rumus P maksimum sama dengan 1/4 V kuadrat TH per RTH. 18 volt, 12 ohm, 24 ohm, dan 17 ohm. Di sini kita hilangkan dulu RL-nya. Kemudian kita akan mencari RL-nya, hambatan yang ada di sini. Dengan cara 12 ohm ini kita paralelkan dengan 24 ohm. Jadi 1/2 ditambah 1/4 yaitu hasilnya 3/24. Kemudian nanti kita tambah, kita seri dengan 17 ohm sama dengan 24/3 ditambah 17 sama dengan hasil dari rangkaian paralel ini yaitu 8 ditambah dengan 17 ohm. Jadi kita seri 8 ohm dan 17 ohm, hasilnya yaitu 25 ohm. Sehingga RL sama dengan RTH sama dengan 25 ohm. Dikasih. Saya Febriantika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Cara menghitung VC sama dengan VD 24/12 ditambah 24 sama dengan 24/36 sama dengan 18 dikali 24/36. Dikecilkan menjadi 2/3 menjadi 18 dikali 2/3 sama dengan 36/3. VC sama dengan 12 volt sama dengan VA. VTH sama dengan 12 volt. Daya maksimal sama dengan 1/4 VTH kuadrat per RTH sama dengan 1/4
12 kuadrat per 25 sama dengan 1/4 dikali 144 per 25, hasilnya 36 per 25 menjadi 1,44 watt. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.